10 orang jabatan fungsional pengawas penyelenggara urusan pemerintah daerah (PPUPD) mengikuti uji kompetensi perpindahan jabatan ke ahli utama. Uji kompetensi ini untuk melihat lebih jauh apakah aparatur sudah cukup kompeten dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan. Uji kompetensi yang diselenggarakan oleh BPSDM Kementerian Dalam Negeri di Gedung F, Lantai 3 pada Senin, 7 Maret 2022 lalu. Dibuka langsung oleh Tumpak Haposan Simanjuntak selaku Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Predikat lulus dalam uji kompetensi ini menjadi salah satu persyaratan perpindahan jabatan ke dalam jabatan ahli utama. Yang namanya uji kompetensi untuk melihat apakah calon-calon ini memang memenuhi persyaratan yang ditentukan, apakah kompeten sebagai P2PD utama ini dia sudah pada tugas mengendalikan mutu pengawasan, ya. Kemudian dia juga sudah menguji kualitas rencana pengawasan baik 5 tahunan maupun tahunan yang disusun oleh level-level pengawas di bawahnya. Nah, sampai kepada menguji mutu laporan hasil pemeriksaan. Itu antara lain dia tugasnya. Ada 58 sebetulnya tugasnya. Tapi yang poin-poinnya itu yaitu tadi yang saya sampaikan tadi. Sementara itu, secara teknis, nantinya para peserta akan mengikuti sejumlah rangkaian tes, meliputi asesmen, teoritis, hingga wawancara yang dilaksanakan selama 4 hari. Melalui kegiatan ini, dia berharap semua daerah atau provinsi bisa memiliki jabatan PUPD ahli utama, sebab formasi tersebut dinilai penting karena dapat mengendalikan mutu utama dalam penyelenggaraan pemerintah di tingkat daerah. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi mengenai implementasi core values aparatur sipil negara di lingkungan BPSDM Kementerian Dalam Negeri guna mewujudkan ASN yang berakhlak. Kegiatan yang dilaksanakan di auditorium Gedung F BPSDM Kementerian Dalam Negeri dan juga secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting pada Rabu 9 Maret 2022 merupakan bentuk sosialisasi untuk memberikan informasi kepada pegawai terkait program reformasi birokrasi di lingkungan BPSDM, PPSDM regional dan balai tahun 2022. Hal ini mengacu pada aturan Perundang-Undangan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi di lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai dengan 2025. Pertama gini, mengenai core values ASN berakhlak secara nasional kan sudah diluncurkan oleh Bapak Presiden. Bahkan sudah pada tanggal 27 Juli yang lalu, tahun 2021. Alhamdulillah untuk lingkungan Kementerian Negeri juga sudah diluncurkan dengan penandatanganan komitmen terkait implementasi ASN berakhlak oleh seluruh jajaran komponen di lingkungan Kemendagri, baik Pak Menteri, Pak Sekjen, oleh kita semuanya. Kita semuanya diketahui oleh Pak Menteri. Nah, tentu saja sebagai tindak lanjutnya adalah komponen-komponen juga harus melakukan yang sama. Kita melakukan komitmen terhadap implementasi ASN berakhlak dan juga core values mengenai bangga melayani. ASN berakhlak bukan semata-mata sebagai pengetahuan, wawasan, knowledge, ataupun singkatan, namun justru menjadi budaya bagi ASN dimanapun dia berada. BPSDM Kementerian Dalam Negeri juga berkomitmen untuk mewujudkan core values ASN berakhlak dengan cara melakukan penandatanganan yang diikuti seluruh jajaran mulai dari para pejabat eselon 4, 3, dan 2. Bahkan pegawai non-ASN pun ikut melakukan penandatanganan fakta integritas. Cara konkret yang dilakukan BPSDM Kementerian Dalam Negeri adalah mendorong berbagai kegiatan terukur seperti mengadakan sosialisasi, FGD, seminar, workshop, dialog, blended learning, dan kegiatan lainnya. Serah terima jabatan dan pisah sambut Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Sugeng Haryono dengan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Teguh Setiabudi dilaksanakan pada 11 Maret 2022 di Auditorium Bina Bangda.
Pejabat lama BPSDM Kementerian Dalam Negeri Teguh Setiabudi menyampaikan salam perpisahan dan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran BPSDM Kementerian Dalam Negeri yang dipimpinnya selama kurang lebih 7 tahun. Pertama saya ya betul-betul menyampaikan terima kasih yang luar biasa kepada seluruh keluarga besar BPSDM Kemendagri. Bagi saya BPSDM Kemendagri itu benar-benar serasa keluarga beneran, bukan orang lain. Karena saya di BPSDM di Jalan Pahlawan nomor 8 Kalibata itu 25 tahun. Kesannya ya kita guyup, gitu mudah-mudahan nanti Pak Sugeng juga tetap guyup gitu ya. Tapi walaupun guyup semuanya dari sisi kedinasan tugas-tugas tetap harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi tolong apa yang sudah baik, ayo terus tingkatan, apalagi nanti di bawah pimpinan Pak Sugeng yang saya tahu beliau luar biasa. Cerdas, pintar gitu ya, dan juga banyak inovasinya. Teguh berharap kepada Sugeng Haryono yang tak lain adalah teman semasa kuliahnya itu dapat melanjutkan apa yang sudah terlaksana. Salah satu PR besarnya yaitu membangun kompetensi melalui proses digitalisasi dan membangun Kemendagri Corporate University. Sugeng juga menilai bahwa Ditjen Bina Bangda yang ia pimpin sebelumnya mempunyai tugas pokok yang begitu kompleks, bahkan menjadi tugas prioritas nasional, seperti masalah stunting, penurunan tingkat kemiskinan ekstrim, dan upaya mengatasi banjir. Pembina teknis urusan pemerintahan konflik 32 urusan pemerintahan. Jadi kesannya memang agak crowded di sini dengan tugas-tugas yang luar biasa banyak dan banyak tugas-tugas di Ditjen Bina Bangda yang menjadi prioritas nasional. Sebut saja misalnya masalah stunting, penurunan tingkat kemiskinan ekstrim, upaya mengatasi banjir. Nah, itu bagian dari tugas-tugas Ditjen Bina Bangda tidak menangani langsung tapi mengkoordinasikan bersama dengan KL. Nah, pesan saya memang di Ditjen Bina Bangda ini memang harus super solid, harus terus menjalin sinkronisasi, koordinasi, kolaborasi dengan kementerian lembaga, termasuk dengan berbagai lembaga internasional, terutama yang bisa memberikan hibah, karena pada aspek anggaran kita harus perlu di backup selain dari APBN.